era Mekah dan menuju hijrah. Berhala telah menjadi Tuhan di semenanjung Arabia selama ratusan tahun lamanya. Dan Mekah, pusat dari kehidupan spiritual bangsa Arabia, adalah ajang kontestasi berhala. Ka'bah, monumen spiritual peninggalan Nabi Ibrahim itu pun dipenuhi oleh ratusan berhala. Hingga kemudian, kenyamanan para berhala itu mulai terusik dengan datangnya utusan Allah, Muhammad bin Abdullah. Memasuki kisaran tahun 610 Masehi, Muhammad bin Abdullah telah mendapatkan perintah dari Allah untuk menyebarkan agama Tauhid, sebuah agama yang memerintah umat manusia untuk bersujud kepada Tuhan yang Maha Tunggal. Mekah seketika gempar. Seorang yang dianggap umi atau buta huruf tiba-tiba saja mengabarkan bahwa penduduk Mekah telah menyembah Tuhan yang salah. Dan respon para penduduk Mekah pun hampir sama, menolak keras apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdullah. Menjalani masa-masa awal tugas sebagai Rasul Allah, Nabi Muhammad mendapatkan pertentangan sedemikian hebatnya dari warga Mekah. Bagaimanapun juga, sebagai hamba yang telah disiapkan Allah sebagai Rasul, Muhammad bin Abdullah memiliki rekam jejak yang sangat mulia, baik dalam kehidupan pribadi maupun pada pergaulan sosial. Para penduduk Mekah selama ini mengenal Muhammad bin Abdullah sebagai Al-Amin atau orang yang terpercaya. Dikisahkan, beberapa tahun sebelum era kenabian, Muhammad bin Abdullah telah berhasil menjadi penengah dalam konflik mengenai siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Bermula dari Ka'bah yang mengalami kerusakan akibat terjangan banjir. Para pemuka Mekah bersepakat merenovasi bangunan spiritual tersebut. Muhammad bin Abdullah pun terlibat dalam proses renovasi. Hingga akhirnya renovasi memasuki tahap akhir dengan meletakkan Hajar Aswad ke posisinya semula. Dan dari sinilah konflik mulai muncul. Terjadi pertikaian di antara klan-klan terhormat Mekah yang terlibat dalam renovasi Ka'bah. Masing-masing dari mereka bersikeras merasa paling berhak meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Para pemuka klan bersumpah siap menumpahkan darah jika bukan mereka yang meletakkan Hajar Aswad. Mereka bahkan telah memasukkan tangan ke dalam sebuah cawan yang penuh darah sebagai bukti kebulatan tekad. Konflik itu berlangsung hingga 4 atau 5 hari lamanya. Hingga kemudian Abu Umayyah bin Mughirah berhasil meredam konflik tersebut. Saat itu mereka semua sedang berkumpul di kawasan Masjidil Haram dengan tensi pertikaian yang memuncak. Abu Umayyah mengusulkan agar pertikaian ini diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu orang pertama yang memasuki pintu masjid setelah kesepakatan tersebut. Muhammad bin Abdullah menjadi orang pertama yang memasuki pintu Masjidil Haram. Semua yang hadir langsung menyetujuinya. Para tokoh-tokoh utama Mekah itu memiliki rasa hormat yang tinggi kepada sosok Muhammad bin Abdullah muda. Jalan keluar yang diberikan oleh Muhammad bin Abdullah diterima semua pihak dengan lapang dada. Beliau meminta selembar kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengahnya. Kemudian beliau meminta perwakilan dari masing-masing klan untuk mengangkat kain tersebut dari pinggirnya. Bersama-sama mereka membawanya ke tempat Hajar Aswad. Selanjutnya, Muhammad bin Abdullah dengan kedua tangannya meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula, dinding Ka'bah. Salah satu pemuka Mekah yang melihat kecerdasan Muhammad bin Abdullah berkata, "Alangkah mengherankan dan menakjubkan orang-orang tua yang mulia menetapkan seorang anak muda untuk menyelesaikan sengketa mereka. Demi Tuhan, dia pasti mengungguli mereka dan pasti dia akan berperan besar setelah ini." Beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa Muhammad bin Abdullah menengahi konflik tersebut pada usianya yang ke-25. Namun, beberapa sumber sejarah lainnya menyebut beliau ketika itu berusia 35 tahun. Muhammad bin Abdullah menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun. Saat itu, Khadijah telah berusia 40 tahun.
Dalam catatan sejarah Islam, Khadijah merupakan orang pertama yang mengimani kenabian Muhammad bin Abdullah. Tidak seperti umumnya penduduk Mekah, Muhammad bin Abdullah tidak pernah sekalipun ikut menyembah berhala. Dan sejak lama, beliau dikenal suka menyendiri pada malam hari di gua sekitar Mekah. Pada 6 Agustus 610 Masehi atau tanggal 17 Ramadan, Muhammad bin Abdullah menerima wahyu pertamanya. Saat itu beliau sedang menyendiri di dalam gua Hira. Malaikat Jibril pun datang menyampaikan wahyu pertama dan menandai awal mula era kenabian Muhammad bin Abdullah. Nabi berasal dari istilah naba yang artinya adalah berita penting. Allah melalui malaikat Jibril menurunkan berita penting tuntunan agama melalui hambanya yang ditunjuk sebagai nabi. Tuntunan agama ini mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia demi keselamatan manusia di dunia maupun akhirat. Bukan tugas yang mudah diemban oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penduduk Mekah melakukan penolakan keras terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Mereka pun beramai-ramai memberikan perlawanan kepada Nabi akhir zaman. Era Mekah merupakan masa-masa terberat perjuangan Nabi Muhammad dalam menyampaikan kebenaran ilahiyah. Orang pertama yang mengimani kenabian Muhammad bin Abdullah adalah Khadijah. Istri Nabi Muhammad ini bahkan mendukung perjuangan dengan segenap harta benda. Awal era kenabian ini dikenal sebagai periode Mekah, sebuah masa yang merupakan tahapan paling berat dalam perjuangan dakwah. Namun, meskipun mendapatkan tekanan yang luar biasa, selalu ada orang-orang yang diberi petunjuk Allah sehingga beriman. Setelah Khadijah, Ali bin Abi Thalib menjadi orang kedua yang memeluk Islam. Beliau merupakan putra dari Abu Thalib, paman dari Nabi Muhammad. Abu Thalib inilah yang bertindak melindungi Nabi dari tekanan para penduduk Mekah pada era awal kenabian. Berikutnya, orang terdekat Nabi Muhammad yang memeluk Islam adalah Zaid bin Harithah. Beliau merupakan bekas budak yang kemudian menjadi anak angkat Nabi Muhammad. Pada masa pra-Islam, belum ada larangan mengadopsi anak dan memposisikannya sebagai anak kandung. Sebelum datangnya Islam, Zaid sempat menyandang nama bin Muhammad sampai kemudian nama itu dibatalkan setelah datangnya Islam dan nama beliau kembali sebagai Zaid bin Harithah. Di luar keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq menjadi orang pertama yang memeluk Islam. Beliau merupakan karib Nabi Muhammad jauh sebelum era kenabian. Abu Bakar As-Siddiq memiliki sifat mulia dengan kejernihan hati dan pikiran. Beliau dikenal tidak hanya sebagai saudagar kaya raya, tetapi juga berpengetahuan luas. Pada masa awal, Abu Bakar As-Siddiq banyak membantu dakwah Nabi Muhammad. Setelah beliau mengucapkan kalimat syahadat, beberapa penduduk Mekah turut masuk Islam. Tokoh-tokoh Mekah seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Ja'far bin Abi Thalib, dan beberapa lainnya menjadi pengikut Nabi Muhammad. Kemudian datanglah kelompok kedua yang masuk Islam, seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Amir bin Al-Jarrah, Abu Salamah, Abu Dzar Al-Ghifari bersama saudaranya Anis, serta ibu mereka dan lain-lain. Berlanjut juga dengan keislaman salah satu pemimpin umat pasca Nabi Muhammad, Umar bin Khattab. Mereka yang masuk Islam baik di era Mekah maupun Madinah dan turut menyertai perjuangan Nabi Muhammad dikenal sebagai sahabat Nabi. Inilah sisi egaliter dalam ajaran Islam. Mereka yang jelas-jelas belajar Islam langsung dari Nabi Muhammad namun tidak disebut sebagai murid. Kelompok ini kelak akan dikenal sebagai generasi sahabat, yaitu mereka yang memperoleh pengetahuan Islam secara langsung melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa periode Mekah, pengikut Nabi Muhammad hanya mencapai 30-an orang.
dakwah Nabi masih bersifat tertutup mengingat tekanan yang sangat berat dari sebagian besar penduduk Mekah. Rumah milik Al-Arqam yang telah menjadi seorang muslim digunakan Nabi Muhammad sebagai tempat pertemuan para pemeluk Islam di masa awal. Di tahun ketiga kenabian, dakwah mulai dilakukan secara terbuka. Situasi ini membuat pertentangan kepada Nabi Muhammad semakin kuat. Salah satu tokoh penentang utama adalah Abu Lahab yang memiliki nama asli Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Dia adalah salah satu tokoh utama Mekah dan sekaligus paman Nabi Muhammad. Sikap Abu Jahal ini juga diikuti sebagian besar tokoh-tokoh utama Mekah, termasuk di dalamnya Abu Sufyan. Situasi ini membuat Nabi Muhammad SAW memerintahkan sebagian sahabatnya untuk hijrah dari Mekah. Diriwayatkan, hijrah pertama sahabat Nabi adalah ke Habasyah, sebuah tempat di pesisir timur Afrika yang sekarang masuk dalam wilayah Ethiopia. Nabi Muhammad sendiri dan beberapa sahabat lainnya masih bertahan di Mekah. Klan-klan Quraisy bahkan melakukan blokade ekonomi terhadap Nabi Muhammad. Dan tekanan terhadap Nabi Muhammad semakin memuncak seiring wafatnya Abu Thalib. 3 hari kemudian, istri Nabi Muhammad, Khadijah, juga meninggal dunia. Pasca meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah, Nabi Muhammad sempat melakukan kunjungan dakwah ke beberapa suku non-Quraisy di sekitar Mekah. Salah satunya adalah ke Thaif yang mendapat sambutan tidak baik. Nabi Muhammad kemudian memanfaatkan musim haji pada tahun ke-10 kenabiannya. Musim haji dihadiri oleh tokoh-tokoh dari berbagai suku yang ada di Jazirah Arabia. Menjelang musim haji tersebut, tokoh-tokoh kafir Mekah seperti Abu Lahab semakin meningkatkan kampanye hitam terhadap Nabi Muhammad. At-Tufail bin Amr, tokoh suku Dus dari Yaman yang datang ke Mekah, tak luput dari peringatan ini. Dia telah diwanti-wanti agar tidak mendekat atau terpengaruh ucapan Nabi Muhammad. At-Tufail pun berkata, "Aku menyumbat telingaku dengan kapas." Hingga kemudian dia mendengar langsung bacaan Nabi Muhammad ketika berada di Masjidil Haram. At-Tufail sangat terkesan dengan bacaan tersebut. Dia pun bertekad akan meminta penjelasan langsung kepada Nabi Muhammad. Dengan demikian, dia bisa menilainya dengan seluruh kemampuannya. Jika baik, maka akan aku terima. Jika buruk, aku akan menolaknya. At-Tufail mendatangi rumah Nabi Muhammad dan mendapatkan penjelasan yang sangat masuk akal baginya. Tanpa ragu, At-Tufail segera memutuskan masuk Islam. Sekembalinya ke Yaman, beliau mengajak seluruh kaumnya menjadi muslim dan diterima dengan baik. Tokoh lainnya yang ditemui adalah Suwaid bin Syam, salah satu pemuka Yathrib dari suku Aus. Suwaid mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan kemudian memeluk Islam. Namun, Suwaid meninggal tak lama setelah kembali ke Yathrib karena dibunuh oleh suku Khazraj. Suwaid bin Syam meninggal dalam keadaan Islam. Nabi Muhammad juga menemui delegasi suku Aus yang datang ke Mekah untuk menjalin aliansi dengan suku Quraisy untuk menghadapi suku Khazraj. Tidak ada yang menerima ajakan Nabi Muhammad kecuali seorang remaja yang bernama Iyas bin Mu'adz. Sayangnya, Iyas meninggal tidak lama setelah kembali ke Yathrib. Hingga 2 tahun berikutnya, Nabi Muhammad terus menemui suku-suku non-Quraisy. Beberapa di antaranya adalah Bani Kalb, Bani Hanafiyah, Bani Amir bin Sa'sa'ah, serta klan-klan lainnya. Namun, ajakan-ajakan tersebut berujung pada penolakan. Pada suatu malam, Nabi Muhammad menemui 6 pemuda suku Khazraj yang baru saja datang dari Yathrib. Mereka adalah As'ad bin Zarrarah, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amr, Uqbah bin Nafi' Aun bin Al-Harits, dan Jabir bin Abdillah.
Para pemuda tersebut memiliki pemikiran terbuka dan telah bosan dengan perang suku berlarut-larut yang melanda Yathrib. Para pemuda dari Yathrib ini pernah mendengar dari orang-orang Yahudi tentang akan datangnya Nabi akhir zaman. Ketika Nabi Muhammad menemui mereka dan menyampaikan ajaran yang dibawanya, 6 pemuda dari Yathrib ini menyambut dengan sangat baik. 6 pemuda inilah yang akan menjadi bibit penyebaran Islam di Yathrib. Setahun berikutnya, para pemuda Yathrib kembali mengadakan pertemuan dengan Nabi Muhammad. Pada pertemuan lanjutan ini, terdapat 12 orang pemuda Yathrib yang hadir. Selain 6 pemuda yang hadir pada pertemuan pertama, terdapat 7 orang lainnya yang turut bergabung. Dan 2 orang dari 7 orang ini adalah anggota suku Aus. Pertemuan ini berlangsung di Bukit Mina dan mereka mengikat janji setia kepada Nabi Muhammad. Janji setia itu berisi tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, dan tidak membunuh anak-anaknya, tidak berbuat dusta, dan tidak akan mendurhakai Rasulullah dalam urusan kebaikan. Janji setia ini dikenal dengan nama Bai'at An-Nisa atau Aqabah pertama. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari nomor 18 dan Muslim nomor 1709. Bersumber dari Ubaidah bin Asyamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kemarilah dan berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian sendiri, tidak berbuat dusta yang kalian ada-adakan sendiri, tidak mendurhakaiku dalam urusan yang baik. Barang siapa di antara kalian menepatinya, maka pahalanya ada pada Allah. Barang siapa ditimpa sesuatu dari yang demikian itu, lalu ia disiksa di dunia, maka itu merupakan ampunan dosa baginya. Barang siapa ditimpa sesuatu dari yang demikian itu, lalu Allah menutupinya, maka urusannya terserah Allah. Jika menghendaki, Allah menyiksanya, dan jika menghendaki, Allah akan mengampuninya."